Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Sejarah penjajahan Indonesia. Masa penjajahan Indonesia tidak langsung dimulai ketika orang-orang Belanda pertama kali menginjakan kaki di Nusantara pada akhir abad ke-16. Sebaliknya, proses penjajahan oleh bangsa Belanda merupakan proses ekspansi politik yang lambat, bertahap dan berlangsung selama beberapa abad sebelum mencapai batas-batas wilayah Indonesia. Selama abad ke-18, Verenigde Oost-Indische Compagnie, disingkat VOC, memantapkan dirinya sebagai kekuatan ekonomi dan politik di Pulau Jawa setelah runtuhnya Kesultanan Mataram. Akibatnya, harta dan milik, aset, VOC di Nusantara jatuh ke tangan mahkota Belanda pada tahun 1800. Namun ketika Perancis menduduki Belanda antara tahun 1806 dan 1815, aset-aset tersebut dipindahkan ke tangan Inggris. Setelah kekalahan Napoleon di Waterloo, diputuskan bahwa sebagian besar wilayah Nusantara kembali ke tangan Belanda. Usahaan dagang Belanda ini telah menjadi kekuatan utama di perdagangan Asia sejak awal 1600-an, tetap pada abad ke-18 mulai mengembangkan minat untuk campur tangan dalam politik pribumi. Dua nama menonjol sebagai arsitek pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Pertama, Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal tahun 1808 sampai tahun 1811 ketika Belanda dikuasai oleh Perancis. Kedua, Letnan Inggris Stamford Raffles, Gubernur Jenderal tahun 1811 sampai tahun 1816 ketika Jawa dikuasai Inggris. Raffles juga sangat tertarik dengan budaya dan bahasa Jawa. Pada tahun 1817 ia menerbitkan bukunya The History of Java, salah satu karya akademis pertama yang topiknya Pulau Jawa. Namun korupsi, manajemen yang buruk dan persaingan ketat dari Inggris, East India Company, mengakibatkan runtuhnya VOC menjelang akhir abad ke-18. Raffles melanjutkan reorganisasi pendahulunya, Daendels, dengan mereformasi pengadilan, polisi dan sistem administrasi di Jawa. Dia memperkenalkan pajak tanah di Jawa yang berarti bahwa petani Jawa harus membayar pajak kira-kira nilai 2/5 dari panen tahunan mereka kepada pihak berwenang. Sistem pemerintahan kolonial Belanda di Jawa adalah sistem yang direct, langsung, maupun dualistik. Bersamaan dengan hierarki Belanda, ada hierarki pribumi yang berfungsi sebagai perantara antara petani Jawa dan layanan sipil Eropa. Paksa atau sistem kultivasi di Jawa, persaingan dengan para pedagang Inggris, Perang Napoleon di Eropa, dan Perang Jawa mengakibatkan beban keuangan yang berat bagi pemerintah Belanda. Diputuskan bahwa Jawa harus menjadi sebuah sumber pendapatan utama untuk Belanda dan karena itu, dengan sistem ini, Belanda memonopoli perdagangan komoditi-komoditi ekspor di Jawa. Terlebih lagi, pihak Belanda lah yang memutuskan jenis dan jumlah komoditi yang harus diproduksi oleh para petani Jawa. Gubernur Jenderal Van den Bosch mendorong dimulainya era tanam paksa. Para sejarawan di Indonesia mencatat periode ini sebagai era tanam paksa, namun pemerintah kolonial Belanda menyebutnya kulturstelsel yang artinya sistem kultivasi, di tahun 1830. Secara umum, ini berarti bahwa para petani Jawa harus menyerahkan 1/5 dari hasil panen mereka kepada Belanda. Sebagai gantinya, para petani menerima kompensasi dalam bentuk uang dengan
Harga yang ditentukan Belanda tanpa memperhitungkan harga komoditi di pasaran dunia. Pada 1870 kelompok liberal di Belanda memenangkan kekuasaan di parlemen Belanda dan dengan sukses menghilangkan beberapa ciri khas sistem tanam paksa seperti persentase penanaman beserta keharusan menggunakan lahan dan tenaga kerja untuk hasil panen dengan tujuan ekspor. Kelompok liberal ini membuka jalan untuk dimulainya sebuah periode baru dalam sejarah Indonesia yang dikenal sebagai zaman liberal, sekitar tahun 1870 sampai tahun 1900. Periode ini ditandai dengan pengaruh besar dari kapitalisme swasta dalam kebijakan kolonial di Hindia Belanda. Pemerintah kolonial pada saat itu kurang lebih memainkan peran sebagai pengawas dalam hubungan antara pengusaha-pengusaha Eropa dengan masyarakat pedesaan Jawa. Abad ke-19 juga dikenal sebagai abad ekspansi karena Belanda melaksanakan ekspansi geografis yang substansial di Nusantara. Didorong oleh mentalisme imperialisme baru, negara-negara Eropa bersaing untuk mencari koloni-koloni di luar benua Eropa untuk motif ekonomi dan status. Salah satu motif penting bagi Belanda untuk memperluas wilayahnya di Nusantara, selain keuntungan keuangan adalah untuk mencegah negara-negara Eropa lain mengambil bagian-bagian dari wilayah ini. Politik etis dan nasionalisme Indonesia. Politik etis ini yang merupakan pengakuan bahwa Belanda memiliki hutang budi kepada orang pribumi Nusantara, bertujuan untuk meningkatkan standar kehidupan penduduk asli. Cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui intervensi negara secara langsung dalam kehidupan ekonomi, dipromosikan dengan slogan irigasi, pendidikan, dan emigrasi. Peristiwa penting lainnya bagi nasionalisme Indonesia adalah Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Pada kongres yang dihadiri organisasi-organisasi pemuda ini, 3 idealisme diproklamasikan, menyatakan diri memiliki satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Tujuan utama dari kongres ini adalah mendorong persatuan antara kaum muda Indonesia. Pada 1908, para mahasiswa di Batavia mendirikan Asosiasi Budi Utomo, kelompok politis pribumi yang pertama. Peristiwa ini dianggap sebagai saat kelahiran nasionalisme Indonesia. Sebagian dari para nasionalis ini mendirikan Partai Nasionalis Indonesia, PNI, pada tahun 1927 sebagai sebuah reaksi terhadap rezim yang represif. Tujuannya adalah mencapai kemerdekaan penuh untuk Indonesia. Di dalam kongres ini lagu yang kemudian menjadi lagu kebangsaan nasional, Indonesia Raya, dikumandangkan dan bendera nasional di masa kemerdekaan, merah putih, dikibarkan untuk yang pertama kalinya. Invasi Jepang ke Hindia Belanda pada Maret tahun 1942, tentara Jepang, dibakar semangatnya oleh keinginan akan minyak, menyediakan bantuan tersebut dengan menduduki Hindia Belanda. Orang-orang Indonesia bekerja sebagai buruh paksa, disebut Romusha, ditempatkan untuk bekerja dalam proyek-proyek konstruksi yang padat karya di Jawa. Pada bulan-bulan terakhir sebelum penyerahan diri Jepang, yang secara efektif mengakhiri Perang Dunia II, pihak Jepang memberikan dukungan penuh pada gerakan nasionalis Indonesia. Hancurnya kekuasaan politik, ekonomi, dan sosial pemerintah kolonial Belanda melahirkan sebuah era baru. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, 8 hari setelah penjatuhan bom atom di Nagasaki dan 2 hari setelah Jepang kalah perangnya.
Perbedaan persepsi tentang masa penjajahan Indonesia. 3 versi periode kolonial Indonesia, yaitu 1. Versi Indonesia, sejarah penjajahan dari sudut pandang Indonesia. 2. Versi Belanda, sejarah penjajahan dari sudut pandang Belanda. 3. Versi akademik, sejarah penjajahan dari sudut pandang para sejarawan. Yang membedakan versi Indonesia dan versi Belanda dari versi akademis jelas, versi Indonesia dan versi Belanda diwarnai oleh sentimen dan/atau kepentingan politik masing-masing. Sedangkan versi akademik bertujuan untuk memberikan versi yang objektif dan akurat, bukan berdasarkan sentimen tetapi berdasarkan bukti dan sumber. Persepsi Indonesia. Nusantara memang dijajahi Belanda selama 3,5 abad, misalnya Batavia, Jakarta dan sebagian Maluku. Ada bagian lainnya yang dikuasai Belanda selama sekitar 2 abad, misalnya sebagian besar Pulau Jawa, tetapi sebagian besar Nusantara, secara bertahap, baru ditaklukkan selama abad ke-19 dan awal abad ke-20, dan di banyak daerah tidak pernah ada penduduk asli yang melihat seorang Belanda. Kalau gitu, kok ada pandangan bahwa seluruh Indonesia dijajahi Belanda selama 3,5 abad? Jawabannya adalah politik. Yang jadi jelas dari sinopsis di atas, nasionalisme Indonesia dibentukkan oleh kesadaran para pemuda dan bangsa Indonesia yang beragam itu, apapun latar belakangnya, etnisnya, budayanya atau agamanya, bahwa mereka memiliki satu musuh bersama-bersama, yaitu para penjajah Belanda. Dengan musuhnya hilang, tiba-tiba semua perbedaan mendasar antara rakyat Indonesia muncul ke permukaan yang kemudian mengakibatkan pemberontakan, PRRI di Sumatera dan semesta di Sulawesi, panggilan untuk separatisme, Aceh dan Maluku, dan panggilan untuk mendirikan negara Islam, Darul Islam. Hanya ketika sebuah rezim otoriter yang baru, yaitu Orde Baru Soeharto, mengambil kendali, kekacauan tersebut jadi hilang, dan, sama seperti waktu penjajahan Belanda, dengan mengorbankan hak asasi manusia. Maka demi kepentingan nasionalisme, untuk menjaga kesatuan Indonesia, pemerintah Indonesia, pas setelah kemerdekaan, sengaja tidak menyebutkan, misalnya dalam buku-buku sekolah, bahwa daerah-daerah dan pulau-pulau masing-masing tidak memiliki sejarah yang sama dalam konteks penjajahan. Persepsi Belanda kekerasan yang dilakukan dalam sejarah kolonialnya tidak disebutkan di buku-buku sekolah yang dibaca murid-murid Belanda di high school. Sebaliknya, periode VOC justru digambarkan sebagai puncak kebanggaan nasional karena, meskipun negara yang sangat kecil di Eropa, Belanda menjadi negara terkaya di dunia pada abad ke-17, zaman keemasan Belanda. Tidak hanya dalam hal perdagangan dan militer, tetapi juga dalam hal seni dan sains. Namun, pelanggaran HAM jarang disoroti.